Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Sinta Febrina MC, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar psikologi. Dan juga tidak lupa kepada rekan-rekan kelas G yang turut kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama menyaksikan presentasi pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita menginjak pada pemaparan hasil kajian kami mengenai emosi, alangkah baiknya untuk saya dan rekan-rekan dari kelompok 9 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin, saya Gafa Muhammad Fauzan dengan NIM 71112111232 selaku moderator yang akan memimpin dan memandu jalannya presentasi kelompok 9 kali ini. Dan tidak lupa, adapun rekan-rekan saya yaitu Nadira Safana Kolbi Adiputra dengan NIM 71112111219 dan di sini Zeta Yusriah Irawan dengan NIM 71112112223. Baik, untuk mengefisienkan waktu akan kami langsungkan saja pada pemaparan mengenai poster kami yang bertema emosi. Yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya Nisrina yang akan membahas tentang pengertian, jenis, serta fungsi dari emosi. Kepada Nisrina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Gafa selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Nisrina Zeta Hirawan dengan 3 digit NIM terakhir 223 dari kelas 1B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian emosi. Pengertian emosi adalah keadaan yang ditimbulkan oleh situasi tertentu terkait dengan perilaku yang mengarah atau menyingkiri terhadap sesuatu dan pada umumnya disertai adanya ekspresi kejasmanian sehingga orang lain dapat mengetahui bahwa seseorang sedang mengalami emosi. Adapun pengertian emosi menurut Daniel Goleman, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Lalu yang kedua ada jenis-jenis emosi. Jenis-jenis emosi ada 2, yaitu primer dan sekunder. Emosi primer. Emosi ini muncul pada masa bayi, khususnya usia 6 bulan pertama. Emosi primer terdiri dari 6 macam, yaitu sadness atau kesedihan, happiness atau kebahagiaan, scared atau ketakutan, anger atau marah, interest ketertarikan, dan disgust jijik. Lalu yang kedua ada sekunder. Emosi sekunder ini merupakan gabungan dari berbagai bentuk emosi primer dan dipengaruhi oleh kondisi budaya di mana contohnya seperti lingkungan tempat tinggal, dan contoh emosi ini seperti rasa malu, rasa bangga, dan cemas. Lalu yang ketiga ada mengenai fungsi emosi. Yang pertama, fungsi emosi merespon otomatis sebagai persiapan menghadapi krisis. Contohnya seperti kita saat bertemu ular, kita akan merespon ketakutan itu dengan melompat. Lalu misalkan kita bertemu dengan harimau, kita akan merespon harimau itu dengan berlari. Yang kedua ada menyesuaikan reaksi dengan kondisi khusus. Contohnya saat kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, pasti kita akan merasa sedih. Nah, emosi inilah yang membuat kita menyesuaikan diri dengan reaksi yang tepat untuk kondisi saat kita kehilangan. Yang ketiga ada memotivasi tindakan yang ditujukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Contohnya saat sedang jatuh cinta. Nah, saat sedang jatuh cinta, kita bisa saja melakukan apapun untuk menarik perhatian orang yang kita cintai itu. Yang keempat, mengomunikasikan sebuah niat pada orang lain. Contohnya ada orang yang marah. Nah, yaitu marah pasti karena ada sesuatu yang akan disampaikannya. Contohnya seperti balas dendam ataupun yang lainnya. Pada intinya, ada pesan di balik emosi seseorang ini. Lalu yang kelima ada meningkatkan ikatan sosial. Adanya emosi yang positif seperti rasa bahagia, penerimaan, sayang, kegembiraan, kedamaian akan membuat hubungan sosial yang ada semakin erat. Seperti kita akan semakin erat hubungannya dengan teman-teman kita ataupun dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Lalu yang keenam, mempengaruhi memori dan evaluasi suatu kejadian. Contohnya, saat Raffi dan Zahra bertemu, Raffi melihat bahwa Zahra cantik, lalu mereka berkenalan. Setelah berkenalan, emosi yang dialami mereka saat kencan akan menjadi tolak ukur apakah kencan itu akan diingat kuat atau dilupakan. Jika mereka tidak merasakan apa-apa, maka boleh jadi akan saling melupakan.
Lalu yang terakhir adalah meningkatkan daya ingat terhadap memori tertentu. Seseorang akan lebih ingat kembali kenangan-kenangan yang diliputi oleh emosi yang kuat. Contohnya saat ia merasa sangat ketakutan, misalnya diancam preman, diserang anjing, atau yang lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi pengertian jenis dan fungsi emosi. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Nisrina yang telah menyampaikan materi sekaligus membuka presentasi kali ini. Untuk itu, kami lanjutkan pada materi berikutnya mengenai cara mengukur emosi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Dari cara mengukur emosi itu sendiri, ini terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama ada self-report, yang kedua ada behavioral observation, dan yang ketiga ada psychological measure. Yang pertama adalah self-report. Self-report ini adalah salah satu bentuk tes kepribadian di mana responden memberikan informasi tentang dirinya sendiri dengan cara menjawab sejumlah pertanyaan, menuliskan pada catatan pribadi, atau melaporkan berbagai pemikiran serta perilaku. Self-report ini digunakan untuk mengukur ciri khusus dari seseorang seperti aspek emosi, motivasi, dan juga sikap. Self-report juga dikenal dengan sebutan self-report inventory, di mana istilah inventory ini digunakan karena hasil pengukuran yang diperoleh ini berasal dari jawaban pada serangkaian pertanyaan atau pernyataan responden mengenai dirinya sendiri. Dan biasanya dalam melakukan teknik ini dibantu dengan alat-alat untuk mengetahui sifat atau ciri khusus pada diri setiap individu, antara lain seperti dengan tes kepribadian, lalu juga ada observasi, ada wawancara, ada inventory, dan juga ada problem checklist, autobiografi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah behavioral observation atau observasi perilaku. Observasi perilaku ini merupakan komponen yang sangat penting dari pengukuran terhadap perilaku, karena dalam observasi perilaku ini, klinisi mengobservasi individu dan mencatat frekuensi dari perilaku yang spesifik serta mencatat faktor situasional yang relevan. Sederhananya seperti ini. Observasi perilaku ini adalah tindakan di mana beberapa aspek lain dari perilaku atau partisipan ini diamati dan dicatat. Ini adalah kategori yang sangat luas yang mencakup pengamatan perilaku seseorang karena memang dilakukan dengan cara yang sangat terstruktur di laboratorium, namun dengan setting yang natural. Contoh konkret atau mungkin bisa dibilang bukti empiris dari observasi perilaku ini sudah pernah dilakukan oleh salah seorang tokoh psikologi, yakni Albert Bandura, yakni transmisi agresi melalui peniruan model agresif. Dan yang ketiga adalah sekaligus yang terakhir, yakni psychological measure. Psychological measure adalah tindakan yang melibatkan perekaman berbagai macam proses fisiologis, termasuk detak jantung dan tekanan darah, respon kulit galvanik, kadar hormon, dan aktivitas listrik, serta aliran darah di otak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya sekaligus pembahasan terakhir terkait mengenai gangguan-gangguan apa saja yang terjadi pada emosi akan disampaikan oleh rekan saya Nadira. Kepada Nadira, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadira Sofana Kolbedu Putra dengan NIM 3 digit terakhir 219. Di sini saya akan menjelaskan gangguan emosi. Jadi gangguan emosi itu masalah-masalah yang timbul dan terkait dengan emosi. Di sini ada 6 gangguan emosi yang ada di poster di sini. Salah satunya yang pertama adalah bipolar disorder atau gangguan bipolar. Gangguan bipolar itu sebelumnya disebut dengan manik depresi dan adalah kondisi kesehatan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati yang ekstrim, yang mencakup emosi tinggi dan rendah. Emosi tinggi seperti mania atau hipomania dan emosi terendah seperti depresi. Orang dengan bipolar akan mengalami kedua episode tersebut, jadi episode depresi berat dan juga episode mania. Episode mania itu seperti kegembiraan atau sifat kebahagiaan atau perasaan kebahagiaan yang luar biasa ataupun energi yang tinggi. Jadi mereka sangat energetik gitu tuh. Bahkan kadang di episode-episode mania juga orang yang mengalami episode tersebut akan kebutuhan tidurnya akan berkurang gitu. Nah, pengalaman bipolar ini
secara unik bersifat pribadi. Jadi tidak ada dua orang yang memiliki pengalaman yang sama persis. Jadi ketika kita bertemu dengan orang bipolar, simptom, pola-pola perilakunya dan segala macamnya pasti akan unik dan tidak akan sama. Yang keduanya ada Major Depressive Disorder atau MDD, atau bisa disebut juga depression. Jadi depression adalah gangguan kesehatan mental yang menyebabkan perasaan sedih dan kehilangan minat yang terus-menerus dan secara drastis dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Jadi misalnya dapat mengakibatkan masalah tidur, masalah makan, dan masalah bekerja gitu misalnya, dan bisa sangat melemahkan jika tidak ditangani. MDD ini atau depression ini berpotensi menjadi penyakit jangka panjang atau bahkan seumur hidup bagi sebagian pasien. Oleh karena itu, terapi pemeliharaannya tuh dirancang untuk mencegah kekambuhan pada pasien dengan depresi berulang yang telah mencapai remisi. Salah satu simptom atau gejala yang ada pada orang yang mengalami depresi, salah satunya adalah penurunan penambahan berat badan atau insomnia atau hypersomnia, kelelahan, konsentrasi menurun, atau suicidal thoughts, atau mungkin pikiran bunuh diri, rasa bersalah yang berlebih, atau misalnya rasa bahwa mereka tidak berharga. Kan? Selanjutnya di sini, oh ya, sebelum itu di sini kan sebelumnya tadi ada gangguan bipolar dan sesudahnya Major Depressive Disorder atau MDD ya, depresi. Nah, perbedaan antara kedua itu tuh beda karena untuk bipolar orang yang mempunyai gangguan emosi bipolar mereka akan mengalami depresi yang mirip dengan MDD, tapi dalam waktu bersamaan itu akan bertukar dengan episode tingginya, episode mania dan kebahagiaannya itu. Makanya mungkin itu sendiri yang membuat seorang yang mempunyai gangguan emosi bipolar menjadi stres karena itu episode tinggi dan episode rendahnya adalah dua emosi yang sangat berbeda dan sangat drastis juga dialami oleh dia. Yang ketiganya di sini ada gangguan depresi persisten atau bisa juga disebut sebagai distimia. Nah, distimia adalah bentuk depresi kronis jangka panjang. Jadi orang yang mengalami distimia mungkin akan kehilangan minat untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari dan merasa putus asa, merasa kurang produktif, dan rendah diri. Jadi orang yang mengalami distimia ini akan sulit merasakan senang bahkan di momen-momen bahagia mereka. Nah, pengidap atau orang yang memiliki gangguan emosi distimia ini akan digambarkan memiliki kepribadian yang suram, terus-menerus mengeluh, dan tidak mampu bersenang-senang. Meskipun itu, distimia ini biasanya tidak separah depresi berat gitu. Jadi, tetapi perasaan depresi yang dialami oleh pengidap distimia tuh dapat berlangsung selama bertahun-tahun dan dapat secara signifikan menyebabkan masalah dalam hubungannya, baik di sekolah, di kerja, atau di kegiatan sehari-hari dan di keluarganya. Gangguan emosi selanjutnya adalah Seasonal Affective Disorder atau SAD atau SAD lah kita sebut. SAD adalah bentuk depresi musiman atau depresi musim dingin. Jadi gangguan ini diidentifikasi sebagai jenis depresi MDD tapi dengan pola musiman. Jadi orang dengan SAD akan mengalami perubahan suasana hati dan gejala yang mirip seperti depresi yang biasanya terjadi selama musim semi. Nah, maaf, salah, musim gugur sampai musim dingin. Nah, nanti si emosi itu akan membaik di musim semi. Ini biasanya karena sama musim gugur dan selama musim dingin orang manusia itu terkena lebih sedikit sinar matahari. Jadi SAD biasanya kalau di orang luar menyebutnya sebagai winter blues atau enggak keadaan di mana ketika musim dingin orang-orang menjadi sedih, menjadi suram dan energinya menjadi kurang gitu. Nah, gejalanya tapi ini lebih serius dibandingkan sekedar winter blues karena gejalanya bisa membuat seseorang tertekan secara berlebihan. Oleh karena itu, kehidupan sehari-harinya juga dapat terefek. Namun ini bisa diobati
ini sayangnya lebih sering terjadi pada wanita. Nah, SAD ini telah dikaitkan dengan ketidakseimbangan biokimia di otak yang dipicu oleh siang hari yang lebih pendek dan lebih sedikit sinar matahari di musim dingin. Oleh karena itu, SAD ini lebih sering terjadi pada orang yang tinggal di area di mana area tersebut jauh dari khatulistiwa, atau enggak di mana yang siangnya itu lebih sedikit dibanding malam harinya. Jadi sinar mataharinya lebih terlimit lah daripada sebagian orang lain di dunia ini. Gangguan emosi selanjutnya adalah premenstrual disport disorder atau PMDD. Nah, PMDD ini tuh mirip dengan PMS, premenstrual syndrome, tapi PMDD adalah masalah kesehatan yang lebih serius karena menyebabkan iritabilitas parah, depresi, atau kecemasan dalam 1-2 minggu sebelum menstruasi. Nah, gejala PMDD ini tuh tampak terlihat sama dengan PMS atau premenstrual syndrome karena meliputi moodiness atau misalnya perasaan depresi atau kecemasan atau rasa marah yang tiba-tiba datang dengan tidak jelas, atau rasa sedih yang berlebihan, atau tiba-tiba keinginan untuk menangis, hanya akan lebih intens dibanding premenstrual syndrome atau PMS. Nah, tapi gejala ini biasanya hilang 2 atau 3 hari setelah menstruasi dimulai. Dan ini ada gangguan emosi yang terakhir yang ada di sini, yaitu borderline personality disorder atau BPD. Nah, BPD atau gangguan kepribadian ambang adalah gangguan mental serius yang mempengaruhi perasaan dan cara berpikir penderitanya. Kondisi ini ditandai dengan suasana hati dan citra diri yang senantiasa berubah-ubah dan sulit dikontrol, serta perilaku yang impulsif. Impulsif di sini tuh maksudnya perilaku yang ceroboh yang dapat melukai diri si pengidap BPD ini. Gangguan ini umumnya muncul pada masa remaja akhir atau dewasa muda dan lebih sering dialami oleh, sekali lagi, wanita. Entah kenapa. Nah, faktor yang diduga dapat memicu terjadinya BPD, salah satunya ada faktor lingkungan, faktor genetik, dan kelainan pada otak. Meskipun ini faktor-faktor ini memicu, jadi kalau alasan tepatnya, alasan dengan jelasnya mengapa BPD bisa terjadi kepada seseorang itu belum diketahui. Nah, borderline personality disorder ini dapat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, citra diri, perasaan, perilaku, dan cara berpikir orang yang menderita dari gangguan emosi ini. Nah, salah satu gejalanya yang tadi sudah saya sebutkan yaitu perilaku impulsif. Nah, perilaku ini tuh cenderung membahayakan diri mereka sendiri atau berupa tindakan ceroboh yang tidak bertanggung jawab. Contohnya misalnya melukai diri mereka sendiri, atau suicide, atau mencoba untuk membunuh diri sendiri, melakukan hubungan seks yang beresiko, minum alkohol secara berlebihan, dan banyak lagi. Nah, meskipun itu, tidak semua penderita BPD ini mengalami seluruh gejala atau gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi, dan polanya tidak akan selalu tentu. Sebagian hanya mengalami beberapa gejala, dan tingkat keparahannya akan berbeda di tiap orang. Gitu kan? Nah, gejala tersebut bisa bersifat dari ringan hingga berat. Jadi sama dengan bipolar, setiap orang yang memiliki BPD, pengalamannya tidak akan sama dengan orang lain yang memiliki BPD. Mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Nadira yang telah memaparkan materi dan sekaligus menjadi penutup pada presentasi kali ini. Maka mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian serta atensi yang telah diberikan. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.